إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Makanatus Sunnatin Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Ad-Doktor Umar ibn Muslih Al-Husaini hafizahullah ta'ala. Kita sampai di halaman 54 dari cetakan ini. Kata beliau, min aujuh ta'zimis sunnah, di antara sudut-sudut mengagungkan sunnah. Ini beberapa di antara sisi-sisi bagaimana kita mengagungkan sunnah Nabi SAW. Ya, sekali lagi, sunnah yang dimaksud adalah ajaran Nabi secara umum, bukan sunnah yang didefinisikan oleh para ulama fikih, yaitu al-mandub. Apabila dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa, bukan. Tapi sunnah yang dimaksud adalah apa yang dibawa oleh Nabi SAW, baik akidahnya, ibadahnya, dan yang lainnya. Tapi yang pertama, di antara sisi mengagungkan sunnah, ta'zimu ma'azzama au ma'uzzima fis sunnah wa taqdimu ma quddima fiha, yaitu dengan cara mengagungkan apa-apa yang diagungkan oleh sunnah, ya, apa-apa yang diagungkan di dalam sunnah, dan mengedepankan apa-apa yang dikedepankan di dalam sunnah, mendahulukan apa-apa yang didahulukan oleh sunnah itu, maksudnya oleh ajaran Nabi itu. Faman 'azzama sunnata kana al-mu'azzam indahu man 'azzamahu Allah wa rasuluh. Kata beliau, barang siapa yang mengagungkan sunnah, maka pasti perkara yang paling agung di sisinya adalah apa-apa yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, saya ulangi, kata beliau, barang siapa yang mengaku mengagungkan sunnah, maka pasti perkara yang paling agung baginya yaitu apa-apa yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya. Wal muqaddam man qaddamahu Allah wa rasuluh. Dan barang siapa yang mengagungkan sunnah, pasti perkara yang dia dahulukan, yang dia prioritaskan adalah apa-apa yang diprioritaskan, didahulukan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti misalnya tauhid. Ya, tauhid adalah perkara yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya. Tauhid adalah perkara yang diprioritaskan, didahulukan oleh Allah dan Rasulnya. Maka orang yang mengaku mengikuti sunnah, pasti dia akan mengagungkan tauhid. Dia menjadikan tauhid adalah perkara yang sangat agung, perkara yang sangat diprioritaskan. Namun kalau ada orang yang mengaku mengagungkan sunnah, namun menyepelekan masalah tauhid, tidak ada prioritas terhadap masalah tauhid, maka berarti dia klaimnya dusta. Dia tidak sedang mengagungkan sunnah.
Kemudian wal mahbub indahu man ahabbahu Allah wa rasuluh. Barang siapa yang mengaku mencintai sunnah, maka pasti perkara yang dicintainya adalah apa-apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Itu menjadi hal yang paling dia cintai. Ya, Allah dan Nabi, misalnya Nabi mencintai para sahabat, maka barang siapa yang mengaku mengagungkan sunnah, pasti dia juga mencintai para sahabat Nabi SAW. Nabi ketika ditanya, man ahabbun nasi ilaik, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling kau cintai? Maka Nabi mengatakan Aisyah, istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian ditanya lagi, wa minar rijal, kalau dari kalangan laki-laki, maka Nabi mengatakan abuha, ayahnya Aisyah, yaitu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka ketika Nabi mencintai Aisyah, mencintai Abu Bakar, dan secara umum para sahabat Nabi SAW, maka yang mengaku mengagungkan sunnah, dia juga akan mencintainya. Maka dari sini jelas siapa orang-orang yang nggak mencintai sunnah kalau kayak gitu? Syiah, ya, orang-orang Rafidhah. Ya, mereka tidak dikatakan mengagungkan sunnah karena mereka membenci bahkan mengkafirkan para sahabat Nabi SAW. Wal muhabu indahu man ahabahu Allah wa rasuluh bihasabi ma yardallahu wa rasuluhu la bihasabil ahwa. Dan perkara yang dia benci, ya, atau yang dia takuti, yang dia khawatirkan, yaitu perkara-perkara yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, perkara-perkara yang diwanti-wanti oleh Allah dan Rasulnya. Ya, barang siapa yang mengaku mengagungkan sunnah, pasti dia akan membenci apa yang dibenci sama Allah dan Rasulnya, dan pasti dia akan mengkhawatirkan apa-apa yang diwanti-wanti oleh Allah dan Rasulnya. Di antaranya adalah kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Kata beliau, semua itu berdasarkan apa yang Allah ridhoi dan apa yang Nabi ridhoi, bukan berdasarkan hawa nafsu. Ya, cinta dan benci ini berdasarkan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah benci, apa yang Nabi cintai dan apa yang Nabi benci, bukan berdasarkan hawa nafsu kita. Tapi yang pertama, sisi mengagungkan sunnah. Yang kedua, kata beliau, al-hirsu ala muwafaqati sunnah fil a'mal. Di antara bentuk mengagungkan sunnah yang kedua adalah bersemangat dalam mencocoki sunnah di setiap amal-amal perbuatannya atau amal-amal ibadahnya terutama. Dia berusaha untuk mencocoki sunnah. Kata beliau, wadzalik anna jama'ad din amron. Yang demikian itu karena kesimpulan dari agama Islam itu nggak lepas dari dua hal. Yang pertama, alla na'budu illallah, yaitu kita tidak menyembah kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Dan yang kedua, wa an na'budahu bima syara', yaitu kita menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikenal dengan dua rukun ibadah. Apa dan apa kalau kalimat singkatnya? Ikhlas dan ittiba', mutaba'ah. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Mulk. Allah mengatakan, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Al-Fudail berkata, Al-Fudail maksudnya adalah Al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala, akhlasahu wa aswabahu. Yang dimaksud ahsanu amala adalah yang paling ikhlas dan paling mencocoki sunnah, yang paling mengikuti sunnah. Faqila lahu, maka ada yang bertanya kepada Fudail bin Iyad, ma akhlasahu wa aswabahu, wahai Fudail bin Iyad, amal seperti apakah yang paling ikhlasnya dan yang paling sesuai dengan contoh Nabi, itu seperti apa kriterianya? Maka beliau mengatakan, Fudail bin Iyad mengatakan, innal amala idza kana khalisan lam yakun sawaban lam yuqbal. Sesungguhnya suatu amal ibadah apabila dia ikhlas
namun tidak sesuai dengan contoh dari Nabi, tidak sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi SAW, maka tidak diterima. Ya, karena Nabi SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, tertolak. Meskipun ikhlas. Itu juga yang menjadi dasar siapa yang mengingkari praktek zikir berjamaah? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, "A'innakum ala millatin hiya ahda min millati Muhammad au muftatihu babi dhalalah." Apakah kalian dengan perbuatan kalian ini, kalian merasa bahwa kalian berada di atas jalan yang lebih baik dari jalannya Muhammad SAW? Atau kemungkinan yang kedua, memang kalian dengan perbuatan kalian ini sengaja membuka pintu-pintu kesesatan. Mereka mengatakan, ya Aba Abdurrahman, ma aradna illal khair. Wahai Abdullah bin Mas'ud, yaitu Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, tidaklah niat kami melakukan zikir berjamaah dengan kerikil-kerikil ini, tidaklah niat kami adalah baik, khair. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, wa kam min muridin lil khair lan yusibah. Berapa banyak orang-orang yang menginginkan kebaikan, yakni niatnya baik, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, namun dia tidak mendapatkan kebaikan itu, tidak mendapatkan pahala dari perbuatannya. Karena apa? Tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Atau sebaliknya kata Fudail bin Iyad, wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Sebaliknya, apabila ada amal ibadah yang dikerjakan oleh seseorang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, namun tidak ikhlas karena Allah, dia mengerjakannya bukan murni untuk Allah Subhanahu Wa Taala, entah riya, ya, atau dia ingin mencari popularitas dunia, ingin mencari bagian daripada dunia, atau bahkan bercampur dengan kesyirikan amalannya. Ya, meskipun sesuai dengan sunnah, namun sebagian amalannya tercampur dengan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama, nggak akan diterima sama Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, Allah mengatakan, ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Aku adalah zat yang tidak butuh dengan sekutu-sekutu. Faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Barang siapa yang mengerjakan suatu amal ibadah, kemudian dia persekutukan aku dengan selain aku, yakni dalam ibadahnya itu terselip tujuan untuk selain aku, maka aku tinggalkan dia beserta apa yang dia persekutukan itu. Yakni nggak diterima sama Allah Azza wa Jalla, meskipun sesuai sunnah. Hatta yakuna khalisan sawaban. Amalan baru diterima itu apabila ikhlas, murni 100% untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak tercampur dengan noda syirik, riya, sum'ah dan yang lainnya, dan sawaban, sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Wal khalis an yakuna lillah, was sawab an yakuna ala sunnah. Kata Fudail bin Iyad, yang ikhlas itu adalah yang diperuntukkan hanya untuk Allah, sedangkan yang shawab itu adalah yang sesuai dengan sunnah, yakni tuntunan Nabi SAW. Kemudian kata beliau, wa kana min du'ai Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu taala anhu, dan di antara doanya Umar ibn al-Khattab yang masyhur, Umar pernah berdoa, Allahumma ja'al amali kullahu salihan. Kata Umar ibn Khattab, ya Allah, jadikanlah amal-amal ibadahku semuanya ikhlas untukmu ya Allah. Ya, ini perlu doa kepada Allah, perlu minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mengikhlaskan amalan itu adalah perkara yang susah. Sampai-sampai Umar ibn Khattab saja masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal beliau termasuk di antara orang yang dijamin surga. Ya, apalagi kita, jangan merasa kita, oh enggak Ustaz, amalan saya pasti ikhlas. Ingat, syaitan, iblis tidak akan pernah berputus asa untuk menggelincirkan kita. Awalnya mungkin kita berangkat dari rumah ke masjid, oh ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di tengah perjalanan muncul benih-benih riya, muncul benih-benih sum'ah misalnya, terus dibisikkan oleh iblis sampai pahala amalan kita lenyap. Ya, itu memang pekerjaannya dia. Ya, dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf,
Kata iblis, ya, Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang iblis, qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, karena engkau telah menyesatkan aku, sungguh aku akan sesatkan hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan kau tidak akan mendapati kebanyakan di antara mereka bersyukur kepadamu. Ya, maka terus minta pertolongan kepada Allah agar kita diberikan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar berdoa, ya Allah, jadikan amal ibadahku semuanya salihan, yaitu amalan yang baik, yang ikhlas karenamu dan sesuai sunnah. Waj'alhu liwajhika khalisan, dan jadikan amalan-amalanku itu hanya murni mencari wajahmu, yaitu hanya murni diperuntukkan kepadamu ya Allah. Wala taj'al li ahadin fihi syai'an, dan jangan kau jadikan sedikit pun dari amalanku itu diperuntukkan kepada siapapun selain engkau. Ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini doanya Umar ibn Khattab, minta keikhlasan kepada Allah. Tapi itu yang kedua, di antara bentuk mengagungkan sunnah, yaitu berusaha untuk mencocoki sunnah dalam setiap amalan-amalan ibadah kita. Itu bentuk mengagungkan sunnah. Tapi yang ketiga, di antara bentuk mengagungkan sunnah, al-hirsu alal ijtima'i 'alaiha wa ta'awun 'alaiha, yaitu berusaha untuk bersatu di atas sunnah dan saling tolong menolong, saling bantu membantu juga di atas sunnah. Pernah kita sampaikan di pembahasan kitab sebelumnya, Nurus Sunnah wa Dhulumatul Bid'ah, persatuan, ya, kalau Anda dapati kalimat ijtima atau jamaah dalam dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, itu tidak keluar dari dua maknanya. Ada yang masih ingat persatuan apa dan persatuan apa? Jamaah apa dan jamaah apa? Jamaah tabligh, Bu. Apa itu? Naam, jama'atud din wa jama'atul badan. Ya, persatuan ad-din, di atas agama. Apa maksudnya jama'atud din? Yaitu at-tamassuk bima kana alaihi an-nabi was sahabah. Maksudnya persatuan agama yaitu bersatu di atas, berpegang teguh dengan apa-apa yang Nabi SAW dan para sahabatnya berada di atasnya. Ini makna jamaah, persatuan yang Nabi sebutkan dalam hadis iftiraqul ummah, perpecahan umat. Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya terancam masuk neraka kecuali satu. Ditanya Nabi, qila man hum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Nabi mengatakan al-jamaah, yaitu mereka yang berjamaah, bersatu di atas suatu persatuan. Dalam riwayat yang lain, siapa mereka ya Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi, yaitu mereka yang berada di atas apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Ya, maka orang yang bersatu di atas, atau orang yang berpegang dengan ajaran Nabi, berpegang dengan sunnah, berpegang dengan manhaj para salaf, maka berarti dia sedang bersatu. Ya, berarti dia sedang bersatu, meskipun cuman seorang diri. Ya, meskipun cuman seorang diri, dia dikatakan berjamaah, bersatu. Ini ucapan Abdullah bin Mas'ud. Beliau pernah mengatakan, al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahda. Berjamaah itu, bersatu itu adalah, yaitu ketika engkau berada di atas al-haq. Al-haqqu mir rabbik, kebenaran dari Rabbmu. Ketika engkau berada di atas kebenaran, maka engkau yang disebut berjamaah. Wa in kunta wahdak, meskipun engkau seorang diri. Namun mereka yang bersatu dengan persatuan, ya, berkumpul, ya, bukan satu orang tapi banyak orang, tapi mereka tidak di atas sunnah, tidak di atas pemahaman salaf,
Ya, meskipun fisiknya mereka ini berkumpul, namun yakini mereka tidak dalam persatuan. Mereka dalam perpecahan. Dan itu disinggung sama Allah dari persatuannya orang-orang kufar ketika perang Ahzab. Yahudi bersatu dengan kaum musyrikin. Ya, Yahudi bersatu dengan kaum musyrikin. Allah mengatakan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau mengira mereka itu bersatu, padahal hati mereka bercerai-berai. Mereka tidak dikatakan bersatu, padahal fisik mereka bersatu enggak? Bersatu, solid itu ketika perang Ahzab itu. Meskipun akhirnya pecah karepe dhewe. Nah, itulah persatuan yang tidak didasari di atas sunnah, persatuan yang bukan di atas tauhid, bukan di atas manhaj salaf, pasti akan tercerai-berai, berpecah belah cepat atau lambat. Tapi ini persatuan yang pertama, jama'atud din. Kemudian jamaah yang kedua adalah jama'atul badan, yaitu persatuan secara fisik. Apa maksudnya? Yaitu as-sam'u wa ta'ah li waliyil amr, mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin. Maka kaum muslimin yang mereka mendengar dan taat kepada penguasa, maka mereka ini disebut bersatu secara fisiknya, secara badannya. Ya, dari sinilah kata Nabi SAW, man faraqal jama'ata shibron famata alihi famitatun jahiliyah. Barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah, dari persatuan, kemudian dia mati, maka matinya seperti bangkainya orang-orang jahiliyah. Bukan mati kafir maksudnya, yaitu matinya seperti orang jahiliyah. Orang jahiliyah nggak punya pemimpin. Siapa pemimpinnya orang Quraisy? Abu Jahal bukan pemimpinnya. Abu Jahal tokoh. Kalau Romawi punya pemimpin siapa? Kaisar, Heraklius. Persia punya pemimpin siapa? Kisra. Habasyah punya pemimpin siapa? An-Najasyi. Tapi kalau Hijaz, Makkah, siapa pemimpinnya? Nggak ada. Mereka nggak punya pemimpin. Maka diserupakan sama Nabi. Barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah. Nah, jamaah di sini maksudnya adalah tidak lagi mendengar dan taat kepada pemimpin. Dia memisahkan diri, tidak lagi menganggap pemimpin yang ada sebagai pemimpinnya. Dan ketika kondisi itu dia mati, maka matinya persis seperti orang-orang jahiliyah, nggak punya pemimpin. Ya, bukan berarti mati kafir, nggak, dia masih muslim. Tapi ini harus dibedakan antara jamaah ad-din dan jamaah al-badan. Dan kata beliau, di antara bentuk mengagungkan sunnah yaitu berusaha, bersungguh-sungguh, bersemangat bersatu di atas sunnah dan saling tolong-menolong juga di atas sunnah. Fal ijtima'u 'ala sunnati aslun 'azimun tadafarat nususus syar'i 'ala bayanihi wa idahihi. Kata beliau, bersatu di atas sunnah itu adalah pokok yang sangat agung, usul yang sangat agung di dalam agama ini. Banyak dalil-dalil baik Al-Quran ataupun sunnah yang menjelaskan tentang pokok yang satu ini. Misalnya kalau di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah kalian dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Ini ayat sering disalahgunakan oleh ahlul bidah. Mereka mengatakan tuh Allah menyuruh kita bersatu, nggak boleh bercerai-berai. Ini Wahabi sukanya mencerai-beraikan kaum muslimin, sukanya bahas masalah-masalah yang khilafiyah katanya. Ya, sukanya bahas yang bid'ah. Ini memecah belah kaum muslimin. Maka kita jawab, teruskan ayatnya. Ya, di terusan ayat itu Allah Azza wa Jalla memerintahkan wal takun minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadilah kalian suatu umat yang di antara kalian ada yang mengajak manusia kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Maka persatuan itu adalah dengan cara kita mengingkari kemungkaran juga. Di antara kemungkaran yang layak untuk diingkari adalah syirik kepada Allah dan juga bid'ah di dalam agama. Itu namanya persatuan. Bukan diem-dieman. Ada yang berbuat syirik dibiarkan,
Ya, ada yang menyimpang, jatuh dalam kebid'ahan, dibiarkan dengan alasan apa? Persatuan. Ini persatuan yang batil, sama seperti persatuannya orang-orang Yahudi dan musyrikin tadi, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Enggak benar. Ya, kalau ingin bersatu, ingkari kesyirikan, kemungkaran. Kemudian dalil yang kedua, misalnya Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-An'am, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Ya, sesungguhnya wa anna hadza sirati mustaqiman, inilah jalanku yang lurus, fattabi'u, maka ikuti jalan ini. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak, niscaya fatafarraqa bikum an sabili, kalian akan tercerai-berai, akan berselisih dari jalan Allah Subhanahu wa taala. As-subul ditafsirkan oleh para ulama tabi'in, diantaranya Mujahid bin Jabr, kemudian juga Abul Aliyah, ketika menafsirkan as-subul, jalan-jalan yang banyak itu, yang kalau kita ikut jalan ini maka kita bercerai-berai, bukan bersatu. Apa penafsiran para tabi'in? As-subul al-bid'u wasyubuhat. Ya, Anda buka kitab-kitab tafsir, diantaranya tafsir At-Tabari, juga tafsir Ibnu Katsir, dinukil Mujahid bin Jabr atau Abul Aliyah juga, ketika menafsirkan as-subul, as-subul ay al-bid'u wasyubuhat, yaitu bid'ah-bid'ah dan syubuhat-syubuhat. Ya, itu yang bikin tercerai-berai. Itu yang bikin umat Islam berpecah belah. Ya, maka ketika ahlu sunnah mengingkari kebid'ahan tersebut, mengajak kaum muslimin kembali kepada sunnah, berarti hakikatnya mengajak apa? Mengajak bersatu atau mengajak bercerai-berai? Mengajak bersatu. Ya. Namun kita sering dituduh memecah belah. Ya. Ya, kemudian diantara bentuk mengagungkan sunnah, kata beliau, wa minhu at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Dan diantara bentuk mengagungkan sunnah yaitu saling tolong menolong dalam perkara kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian ya dalam perkara kebaikan dan ketakwaan kepada Allah, dan jangan kalian tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Was-sidqu wal 'adlu, demikian juga dengan perbuatan atau ucapan yang jujur, ya, berbuat adil, wal ikhlas, ikhlas dalam beribadah, wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, wa nasrul madlum, menolong orang-orang yang terdolimi, wa kullu ma yuhibbuhullahu wa rasuluh, dan apa-apa yang Allah cintai dan Rasul cintai. Maka kita saling tolong menolong dalam perkara-perkara tadi. La ala dhulmin wala asabiyatin jahiliyah. Kita tidak saling tolong menolong di atas kezaliman. Kalau sudah tahu orangnya berbuat zalim, jangan ditolong. Ya, tapi kata Nabi SAW, kita tetap menolongnya. Dengan cara apa kita menolong orang yang zalim? Antakuffahu an dhulmihi, yaitu engkau cegah dia dari perbuatan zalim itu. Jadi ada ungkapan yang masyhur di kalangan orang-orang jahiliyah dulu sebelum diutusnya Nabi SAW. Ucapan ini sudah ada, yaitu unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu, baik saudaramu itu dalam keadaan terzalimi atau dia yang berbuat zalim, pokoknya tolong. Nah, ini orang-orang jahiliyah itu karena mereka itu asobiyah, fanatik, kesukuannya kuat. Jadi kalau ada keluarganya, anggota sukunya yang berbuat dolim, tetap ditolong sama mereka. Itu ucapan yang terkenal ketika itu. Maka tatkala datang Islam, ya tatkala Nabi SAW diutus, maka Nabi masih tetap memakai kalimat itu. Akan tetapi maknanya dirubah sama Nabi SAW. Nabi tetap mengatakan unsur akhaka zaliman au madluman. Iya, kalian tolong saudara kalian, baik yang berbuat dolim atau yang terzalimi. Heran para sahabat. Hadzal madlum, iya, yang terzalimi kita tolong. Ya, kalau yang berbuat dolim kok kita tolong?
Kata Nabi SAW, anta kuffahu an dzulmihi. Kau tetap menolong orang yang berbuat dolim itu, tapi caranya dengan kau mencegahnya dari perbuatan dolim. Itu menolong dia. Yaitu ketika dia tidak jadi berbuat dolim, maka berarti dia nggak jadi kena dosa. Ya, kau tolong dia agar dia tidak terkena dosa, terkena siksa Allah Subhanahu wa taala gara-gara kedolimannya tersebut. Ya, maka kita kalau sudah tahu orang berbuat dolim, ya, dan dolim yang paling besar apa? Syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah mengatakan tentang Luqman, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Ya, sudah tahu berbuat syirik, ya sudah, jangan kita tolong, jangan kita bantu. Ya, demikian juga kebid'ahan, kemaksiatan, kita tidak tolong menolong, tidak membantunya. Walattiba'in lil hawa aw li hawa duna huda, dan kita tidak tolong menolong karena dasar hawa nafsu, namun kita tolong menolong karena perbuatan tolong menolong kita harus di atas petunjuk. Wala ala tafarruqah wala ikhtilaf, kita tidak saling tolong menolong dalam rangka untuk tadi memecah belah kaum muslimin atau mencerai-beraikan kaum muslimin, tapi kita tolong menolong di atas ya di atas sunnah tadi, albir wa taqwa. Kemudian yang keempat, di antara bentuk mengagungkan sunnah, antakunal muwalatu wal muadatu wan nusratu wat ta'yidu fiha walaha. Di antara bentuk mengagungkan sunnah yaitu al-wala wal bara. Engkau mencintai, loyalitasmu, antipatimu, ya, engkau menolong, engkau menolong itu harus karena Allah, harus di atas sunnah dan karena sunnah. Ya, loyalitas dan antipati, cinta dan benci harus di atas sunnah. La fi hawan nafsi wa hadhiha, bukan cinta dan benci karena hawa nafsu. Ya, bukan cinta dan benci yang berasal dari hawa nafsu, akan tetapi di atas sunnah. Wa kadzalik al muwafaqatu wal mukhalafatu raji'atun ilaiha. Demikian juga ya, kita cocok sama orang atau kita nggak cocok sama orang, itu juga kembalinya kepada sunnah. Ya, kecocokan kita itu karena sunnah. Kita mencocoki fulan, ya karena fulan mencocoki sunnah, dan kita menyelisihi fulan karena fulan menyelisihi sunnah. Ya, kembalinya kepada sunnah. Faman wafaqas sunnah wafaqnahu. Kalau ada seseorang yang mencocoki sunnah, maka kita cocoki dia, kita ikuti dia. Waman khalafaha khalafnahu. Tapi kalau kita dapati ada seseorang yang menyelisihi sunnah, maka kita selisihi dia. Walaisa ahadun yuwafaqu ala kulli syai'in illa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada orang yang boleh kita cocoki 100% perbuatannya, ucapannya, apapun yang ada padanya, kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau orang lain siapapun dia, mau dia syekh, mau dia ustadz, mau dia ulama, sebagaimanapun dia kedudukannya, saking solehnya, sesoleh apapun dia, nggak boleh kita cocoki dia. Apa dicocoki ini ya? Ya, kita ikuti dia, maksudnya ya kita teladani dia, kita meloi dia, ya secara mutlak. Apapun yang dikerjakan sama dia, apapun yang diucapkan sama dia, nggak boleh. Manusia yang boleh kita ikuti secara mutlak, kita cocoki, kita teladani perbuatannya secara mutlak tanpa terkecuali adalah cuma Nabi SAW. Maka dari sini nggak boleh kita menjadikan seseorang sebagai barometer dalam al-wala wal bara. Nggak boleh. Barang siapa yang mencintai fulan, maka berarti ana cinta sama dia. Tapi barang siapa yang memusuhi fulan, berarti ana musuh sama dia. Ini hanya boleh diserahkan kepada siapa yang seperti ini? Nabi SAW. Ya, kita mencintai fulan karena dia mencocoki Nabi, dan kita menyelisihi fulan karena dia menyelisihi Nabi SAW. Itu bentuk mengagungkan sunnah.
wa ghairuhu bihasabi muwafaqatihi lahu sallallahu alaihi wasallam yuwafaq. Adapun selain Nabi, kita boleh mengikutinya, meneladaninya, mencocokinya dengan syarat apabila dia mencocoki siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di sini ada ucapan yang bagus tentang al-wala wal bara ini, mencintai seseorang. Kita nukilkan dari muhadharahnya Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis yang berjudul Muhammad Al-Arifi Ardun wa Naqdun, ya min aqwal Muhammad Al-Arifi Ardun wa Naqdun, yaitu bantahan Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis kepada dai harokah di Saudi yang bernama Muhammad Al-Arifi. Nah, di mukaddimahnya beliau menyebutkan tentang al-wala wal bara. Nah, ini luar biasa. Agar kita ini, karena al-wara wal bara termasuk diantara usul, diantara perkara-perkara usul akidah. Ya, terutama di zaman-zaman seperti sekarang, manusia diuji dengan kecintaan dan kebenciannya. Kalau salah mencintai seseorang, salah membenci seseorang, ini berakibat fatal. Dan kata beliau, sebentar. Baik, ini kata beliau, kok hilang sama. Nah, ini kata beliau, inna minal ibtila'il azim an yatabayyan lirrajuli anna da'iyatan kana yuhibbuhu annahu ala ghairi hudan wala ala siratin mustaqim. Dan di antara ujian yang besar bagi seorang muslim, yaitu tatkala dia mendapati seorang dai, seorang ustadz, seorang syekh yang selama ini dia cintai, dia dapati dia tidak lagi berada di atas jalan yang benar, tidak lagi berada di atas akidah yang sahihah. Maka ketika itu fahuna yata'arad 'inda ar-rajuli amran. Tatkala dia dapati seorang ustadz dai yang selama ini dia cintai ini menyimpang, maka ada dua hal yang ada di hadapan orang tersebut. Yang pertama, hubbuhu li hadzal rajul wa hubbuhu lillahi wa rasuli wa dinil Islam. Mana yang dia kedepankan? Cintanya kepada orang ini yang menyimpang ini tadi, yang selama ini dia cintai, atau cintanya kepada Allah dan Rasulnya dan agama Islam. Fa in kana ar-rajulu yuridullaha wad-daral akhirah qaddama hubbahu lillahi wa rasulihi ala hubbihi li hadzal rajul. Kalau dia jujur cintanya dia itu karena Allah dan Rasulnya, pasti dia kedepankan cintanya kepada Allah dan Rasulnya daripada kecintaannya kepada fulan yang menyimpang ini. Li'anna waqi'al hubbi li hadzal rajul wa li hadzal da'iyati wa li ghairihi yanbaghi an yakuna hubban fillah kama akhraja Muslim. Karena ketika dia mencintai fulan ini, maka pasti dasarnya dia awalnya dia cinta fulan ini karena Allah dan Rasulnya. Maka ketika fulan ini menyimpang, kenapa kok masih kau cintai dia? Apa maksudnya jemaah ya? Karena kau awalnya cinta sama dia ini karena Allah dan Rasulnya. Namun ketika nampak fulan ini menyimpang, tidak lagi di atas jalan yang benar, tidak lagi di atas sunnah Nabi SAW, kenapa kok masih ente cintai? Harusnya yang lebih kau cintai adalah cintamu kepada Allah, cintamu kepada sunnah ini. Ya, sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan di antara 7 golongan yang Allah berikan naungan pada hari kiamat, kata Nabi, wa rajulan tahabba fillahi ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka bertemu karena Allah, ya, bersatu karena Allah, dan mereka pun berpisahnya juga karena Allah. Ya, fahadihi min a'dhamil qurbi wal ibadah. Lakin ma ma'nal hubbi fillah an tuhibbahu li'annahu mutamassikun bisyari'ah, li'annahu qa'imun biddin, li'annahu ala siratin mustaqim. Apa maksudnya cinta karena Allah? Ya, ketika kita mencintai seseorang karena Allah, yaitu karena alasan dia ini berpegang dengan tauhid,
berpegang dengan sunnah, karena fulan ini konsisten di atas sunnah, ya, karena fulan ini berada di atas sunnah, dan yang lainnya dari makna-makna yang semisal. Atas dasar itulah kita mencintai fulan ini.